Terima kasih Anda masih bergabung bersama Power Breakfast. Kini kita masuki segmen Market Buzz. PT Jasa Berdikari Logistik Tbk dengan kode saham Laju secara resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Direktur Utama Laju mengungkapkan saham perseroan mendapatkan respon yang tinggi dari masyarakat karena didukung oleh prospek bisnis Laju yang akan terus bertumbuh di tengah tren pemulihan ekonomi nasional. PT Jasa Berdikari Logistics Tbk secara resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode Laju ini melaporkan bahwa pada masa penawaran umum saham perseroan mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe sebanyak 223 kali. Menurut Direktur Utama Laju, James Budiarto Chandra Kesuma, minat investor tersebut membuktikan prospek positif Laju telah ditopang oleh fundamental perseroan yang mencatatkan rata-rata pertumbuhan pendapatan dan laba lebih dari 30% dalam 3 bulan terakhir. Dalam laporan keuangan unaudit Laju Januari hingga November 2022, perseroan membukukan pendapatan sebesar 133,58 miliar atau tumbuh 23% dibanding periode yang sama di tahun 2021. Dari sisi laba, Laju mencatatkan profit sebesar 10,94 miliar atau tumbuh sebesar 37% dibanding periode yang sama di 2021. Dengan prospek dan aktifnya Laju di Bursa Efek Indonesia, James berharap dapat mendorong pertumbuhan Laju ke depannya. 450 armada ya, dan tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Harapan kami ke depan dengan menjadi bagian dari pasar modal Indonesia, kami dapat menerapkan praktek good corporate governance sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bagi investor dan pemangku kepentingan. Per 30 November 2022, Laju terpantau mampu menekan liabilitas hingga 17,81% menjadi 50,61 miliar dari posisi per 31 Desember 2021 yang mencapai 61,58 miliar. Sedangkan total ekuitas hingga akhir November 2022 sebesar 54,33 miliar atau melonjak 25,21% dibanding per akhir Desember 2021 yang senilai 43,39 miliar. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Selamat untuk Laju yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, dan berikutnya kita akan simak data-data ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Dari Jerman ada PDB Jerman, kemudian juga dari Uni Eropa ada data mengenai kepercayaan konsumen Uni Eropa di bulan Januari. Kemudian dari Amerika Serikat ada lelang surat utang Amerika Serikat 3 dan 6 bulan. Kemudian agenda emiten diantaranya adalah DGNS dan juga INAF yang akan menggelar RUPS, kemudian BKSL akan menggelar XHMETD, SMDR, tanggal akhir perdagangan nominal lama atau akan melakukan stock split. Dan indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan pekan lalu menguat 0,5% ke level 6.898,98. Indeks komposit ini telah naik 1,16% dalam sepekan terakhir. Kita akan lihat pergerakan dari pembukaan Bursa Asia di pagi hari ini. Untuk Nikkei dibuka menguat 0,2% di level 27.437,801. STI Singapura melemah 0,22% di level 3.386,9. Kemudian Kospi Korea menguat 0,62% di level 2.484,02 dan Hang Seng Hong Kong melemah 0,89% di level 22.469,391. Dan pemirsa, kini kita sudah tersambung melalui video conference dengan Mas Raka Juniko, beliau adalah Research Analyst MNC Sekuritas. Selamat pagi Mas Raka. Terima kasih juga Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga kita sehat selalu ya Mas Raka. Baik, kita lihat pergerakan IHSG yang menguat 1,16% selama sepekan. Bagaimana Anda melihat saham yang nampaknya menarik perhatian dari asing yang mencatatkan net foreign buy di pekan lalu, Mas Raka? Oke, kalau kita lihat memang selama sepekan kemarin ini untuk asing ini kembali ya, untuk kembali mengoleksi dari saham-saham yang ada di IHSG.
terutama kalau kita lihat yang paling besar itu porsinya adalah BBNI, Bank Negara Indonesia, lalu ada juga MDKA, lalu ada Goto, Telkom, dan juga saham-saham di Unilever, begitu, Mas. Oke, saham-sahamnya diantaranya adalah ada BBCA, BBNI, Telkom, Goto, Astra International, kemudian MDKA dan juga Adaro, begitu ya. Beberapa diantaranya adalah yang sudah menyampaikan laporan keuangan, diantaranya adalah BBCA dan juga BBNI, yang memang secara laporan keuangan ini sangat baik sehingga kemudian ini menarik perhatian dari investor asing sendiri, begitu ya. Ya. Baik, untuk BBRI sendiri yang memang belum menyampaikan laporan keuangannya dan juga digadang-gadang menjadi salah satu emiten perbankan BUMN yang nampaknya performa keuangannya juga akan sangat-sangat menarik. Analisa dari Anda seperti apa, Mas Raka? Ya, untuk BBRI ya memang seiring dengan adanya ultra holding mikronya ini tentu pasti akan membawa katalis positif bagi BBRI khususnya begitu. Terlebih juga tahun depan ini tahun ini ya, di mana BI ini mengestimasikan bahwa pertumbuhan untuk loan yield-nya ini masih sekitar double digit, sekitar 10 sampai 11%. Dan tentunya hal ini akan menjadi keuntungan khususnya bagi BBRI. Lalu yang kedua, di mana BBRI ini memang dari komposisi dari loan-nya ini cenderung berasal dari UMKM dan juga corporate, sehingga untuk bunganya ataupun nantinya net interest margin ini bisa diharapkan bisa lebih tinggi lagi, sehingga nantinya akan lebih banyak ataupun profitabilitas yang akan didapatkan oleh BBRI, Mas, gitu. Lalu apa rekomendasinya untuk BBRI sendiri, Mas Raka? Menunggu laporan keuangan yang kemudian akan dirilis? Kalau untuk BBRI, kami masih rekomendasinya masih buy ya, dengan target price ini sekitar 5.200-an gitu, Mas. Baik, oke. Kita ke saham-saham yang tadi nampaknya menjadi perhatian dari investor asing yang mencatatkan net foreign buy di pekan lalu. Apa yang bisa dimanfaatkan dari momentum ini? Jikapun akan masuk, apakah dengan penguatan yang terjadi di minggu lalu kita sudah telat kalaupun mau masuk? Nunggu koreksi yang akan terjadi atau seperti apa? Kita bisa masuk juga karena secara momentum nampaknya akan terus menguat untuk saham-saham tadi. Oke, sebenarnya kalau kita lihat, kita cermati dulu ya Mas dari akhir tahun kemarin, di mana terjadi adanya rebalancing portofolio, di mana China ini kan membuka perdagangannya ya, buka kembali sering dengan COVID policy yang dihapuskan, sehingga hal ini tentu akan membuat investor asing ini akan menuju ke pasar China sana, sehingga terjadi outflow. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua itu di mana adanya tren dari pasar saham ke pasar obligasi atau fixed income, di mana kalau kita cermati pasar obligasi pada tahun lalu ini sempat menyentuh risk-nya di 7,8%. Dan itu tentunya akan menjadi yang cenderung atraktif begitu bagi para investor, karena IHSG saja pada tahun 2020 ini hanya mampu mencatatkan return sebesar 4%-an begitu. Padahal untuk pasar saham ini kan lebih cenderung beresiko, sementara untuk obligasi ini cenderung lebih aman tentunya. Dan karena ada kecenderungan perbedaan yield tersebut atau penelitian tersebut ini tentu menjadikan investor asing untuk outflow ya dari pasar saham. Namun kalau kita perhatikan data suplemen Bank Indonesia, di mana untuk inflow ke pasar saham pada perdagangan minggu kemarin ini mulai tercatat positif ya, menjadi 0,7 triliun kalau tidak salah, lebih tinggi daripada minggu sebelumnya yang 0,3 triliun. Artinya investor asing ini mulai kembali mencermati saham-saham yang ada di IHSG ini, terutama minggu kemarin dan minggu seterusnya hingga Februari nanti. Ini kan ada rilis laporan keuangan ya tentunya Mas, yang diharapkan memang akan tumbuh positif juga di tahun kemarin, begitu Mas. Baik, perbedaan yield antara pasar saham dan juga obligasi, apakah ini memang secara tren akan berlangsung lama atau hanya sementara saja, Mas Raka? Saya ingin kemudian menggali bagaimana sebetulnya ini dampaknya terhadap outflow dari pasar modal dalam negeri gitu ya, dari sudut pandang investor asing. Oke, untuk trend yield-nya ya, sebenarnya untuk kedepannya ini, kalau kita lihat kan Bank Indonesia ini kan akan mulai namanya operasi twice ya, di mana nantinya Bank Indonesia ini akan menjaga, ibaratnya ini menjaga harga yield dari obligasi yang jangka pendeknya agar nantinya itu tidak terlalu fluktuatif, sehingga nantinya investor ini bisa mengarahkan trennya atau membelinya itu untuk yang jangka panjang. Dan di tahun ini kami mengestimasikan akan ada sekitar 122 triliun untuk dana yang untuk di refinancing, dan tentunya hal ini nantinya akan menambah intensitas dari
investor untuk masuk ke pasar obligasi. Namun kami yakin mungkin sekitar bulan Februari atau Maret akan ada aliran inflow kembali ke pasar saham sehingga nantinya ini bisa menjadi katalis yang positif juga untuk saham. Oke.